طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadaha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Badan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kata panitia tadi, sudah yang kedua kalinya. Saya pun sudah lupa. Karena kaki saya ini, hari ini ada di Riau, besok di Medan, besok di Sulawesi. Kesana kemari untuk menegakkan Islam. Berbicara tentang Islam. Saya tertarik dan mengucapkan takzim kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Wal-Muhtaram Qori. Beliau ini sudah 2 malam. Beliau yang baca Quran, awak yang ceramah. Dengan menampilkan satu suasana kebatinan spiritual dan kebangsaan. Dua-dua ini dalam persoalan. Islam dalam masalah, bangsa juga dalam masalah. Saya cuma tertarik kalimat harga mati. Kalau NKRI harga mati, maka akidah harga diri. Harus dibedakan antara harga mati dengan harga diri. Harga diri jangan dijual. Dan harga mati merupakan kepastian. 2 hari saya berdakwah ini, 2 hari juga saya melihat orang mati.
Usai sholat maghrib, kami diperhadapkan dengan sosok jamaah almarhum Ali Sakbana Ritonga telah berpulang ke rahmatullah. Pas usai kami sholat jamaah tadi siang, usai kami suami istri mengambil laundry, di Bagan Batu, di depan mata saya, seorang tewas tertabrak mobil, patah-patah otaknya, terhambur di aspal. Jam 1:27. 2 pekan kita di Medan, dan baru beberapa hari di Bagan Batu, Allah tunjukkan, Allah perlihatkan umur manusia. Jadi cambuk dalam kehidupan saya sebagai pendakwah. Ada apa ini maksudnya? Ya Allah, di Medan saya lihat orang ditembak reserse polisi, begal motor. Pas kami pulang ceramah, beberapa kejadian tentang kematian disampaikan oleh Allah. Dan ini mempunyai satu komparasi identitas yang jelas dengan Isra wal Mi'raj. Sambung kepada Ramadan. Setiap kehidupan yang kita alami dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Kalau saya sampai di desa ini kembali, saya ada di simpang kanan lagi, berarti ada maksud Allah. Itulah sebabnya saya sangat bersyukur cuaca yang Allah berikan baik, kondisi kehidupan kita sehat. Saya bisa datang di sini. Saya bisa hadir di sini. Saya datang dengan ibu bapak tepat waktunya. Dan ini yang saya suka. Dengan mendengar selawatan tadi, Al-Ustaz membimbing Yayasan Pendidikan Al-Falah. Bagus sekali selawatan yang diberikan kepada Nabi. Maka kebanggaan kecintaan kami kepada seluruh jamaah rahimakumullah. Tinggal menghitung beberapa saat lagi kita akan memasuki fi syahr Ramadan. Kita akan masuk pada bulan Ramadan. Tapi sekarang ini kita diperhadapkan dengan satu peristiwa Isra wal Mi'raj. Diberi satu ketegasan dalam prinsip bahwa agama Islam itu agama yang sistematik dalam perjalanan kehidupan makhluk, khususnya manusia. Jadi setiap perayaan hari besar Islam selalu mempunyai landasan peristiwa historik yang sangat kuat. Kebetulan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang besar. Di samping diturunkannya Al-Quran sebagai mujizat terbesar, Isra Mi'raj juga adalah mujizat Allah yang terbesar. Perintah solat ini tidak hanya kepada orang Islam. Perintah solat ini kepada seluruh umat manusia. Kebetulan perintah ini dilakukan oleh orang Islam karena hanya orang Islam yang percaya atas perintah ini. Maka dari sini kita akan melihat perjalanan Nabi tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari peristiwa Isra inilah, dari perjalanan Isra inilah, Rasulullah kurang lebih usia kenabiannya, kerasulannya baru 11 tahun. Dan pada waktu peristiwa ini terjadi, Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril di rumahnya janda Ummu Hani ba'da Isya, jam-jam begini. Dari peristiwa ini, maka yang percaya atas peristiwa ini adalah sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, Nabi dan para sahabat. Pada waktu itu sudah banyak sekali orang yang masuk Islam, yang bersyahadat
Tapi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, mereka murtad ulang. Mereka kembali lagi pada kekafiran. Tadinya mereka telah percaya atas peristiwa ini. Ada provokator rupa-rupanya. Ada orang yang tidak suka dengan Rasulullah, baik secara internal keluarganya, dari Abu Jahal dan lain-lain, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy, dan beberapa orang yang masuk Islam kemudian murtad lagi. Nah, maka peristiwa ini memberikan satu nuansa pemikiran yang sangat kontradiktif. Baik yang pernah terjadi secara nampak tilas 1446 Hijriah yang lalu atau 1500 tahun yang lalu, sampai hari ini peristiwa Isra wal Mi'raj masih terjadi kontradiktif. Orang kafir tidak percaya apa yang dilakukan Allah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua peristiwa mujizat tidak pernah dipercaya oleh orang kafir, walaupun mereka sudah melihat ini mujizat di depan mata. Ini kafir memang suka menolak. Maka peristiwa ini disebut peristiwa yang terbesar. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa adalah perjalanan yang tidak masuk akal. Akal tidak terima, tetapi para sahabat menerimanya. Konsep penerimaan sahabat ini adalah dikendalikan oleh keyakinan iman. Tidak cukup hanya dengan keyakinan, tidak cukup dengan iman, dengan takwa. Maka panitia memberikan tema dari jauh, saya baca, bersama kita menumbuhkan iman, dan di ujung itu dan takwa. Tidak cukup kita hanya beriman, tidak cukup, apalagi akhir-akhir ini. Maka saya tadi berkomentar, menggaris bawahi, setelah bersolawat didampingi, diselingi, diimbangi dengan kalimat cinta terhadap tanah air. Islam kuat, NKRI kuat. Jangan salah. Islam lemah, NKRI pasti lemah. Dan perlu Bapak Ibu saudara-saudaraku ketahui, ini Prabowo Subianto lagi kerja keras. Karena negara kita ini sudah terbeli oleh manusia-manusia perampok. Wa gadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akbira mujrimiha liyamkuru fiha. Datang para pembohong-pembohong, penipu-penipu di satu negeri. Mereka membohongi negeri itu. Mujrimiha liyamkuru fiha. Mereka pembohong. Kalau hanya kita berdakwah, kita menyampaikan ini dan tidak mendoakan pemerintah yang ada, habis kita. Ibarat rumah, NKRI dan agama ini sudah miring. Ibu bapak boleh lihat media sosial, tak ada lagi persatuan antar ulama. Dipecahkan. Siapa yang kasih pecah ini? Lalu kita tuduh Imaduddin. Lalu kita tuduh para habaib. Konflik yang terjadi dihantam dari kepala. Ibu bapak mesti tahu, konsep orang kafir itu, ini sudah jadi bahan dakwah saya dari dulu. Untuk menghancurkan Islam, pakai orang Islam. Tunggu saya buka jas dulu. Udah panas mau berkelahi ini. Bukan Ustaz. Berkeringat saya, panas. Saya tidak tahan panas, makanya saya masuk Islam.
Aduh. Apalagi di neraka. Sedangkan di simpang kanan saja sudah nggak tahan panas, apalagi di neraka. Makanya saya masuk Islam. Ibu bapak perhatikan dengan baik. Bagaimana caranya menghancurkan Islam? Pakai orang Islam. Apa yang terjadi yang pernah saya dakwakan beberapa tahun yang silam, terjadi sekarang. Terjadi sekarang. Berapa banyak umat Islam di simpang kanan ini? Yang paling banyak di Pulau Jawa. Pecah ukhuwah Islamiyah. Para pejuang-pejuang yang mengaku sebagai mujahid tidak tahan dengan ujian. Kalau mujahid itu dari awal dia berdakwah A sampai ke liang kubur A, jangan berubah-ubah. Dari awal saya masuk Islam sampai saat ini tak pernah berubah langkah saya. Ghadwatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ini konsep sholat, sikap. Saya nggak kaget kalau Bapak bilang tadi, MC bilang camat tidak datang, lurah tidak datang. Mana berani? Allahu Akbar. Dan yang datang ini bukan Ustaz Panjilat. Yang datang ini adalah Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Sekali Umar sampai mati tetap Umar. Tak bisa berubah. Itu prinsip. Kalau jadi manusia pakai prinsip. Ini yang kami pegang. Jadi saya nggak kaget. Ada kalanya pernah saya ceramah di Rantau Perapat. Bupati nggak datang. Tapi ini anak muda pakai lambang Palestina. Wallahi, dia puji-puji bupati. Padahal tidak ada bupati. Oh, saya bilang masih kecil-kecil sudah bacilat ya. Begitu giliran saya ceramah dan saya giling ya Ustaz. Baru masih kecil, masih hijau. Ya, sudah mulai berjilat. Ini negara kita tidak bisa maju. Ini Islam dikecam dari dalam, bagaikan buih di lautan, kata almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Bukan salah jamaah, lihatlah ketaatan jamaah yang datang ini. Antusias. Kita mau datang, mau lihat dulu bagaimana nih mantan kafir bicara ini. Sudah tidak ada lagi pejuang, sudah tiarap semua. Tidak ada lagi muncul ke permukaan, tiarap. Bahkan di Jakarta dan Pulau Jawa sudah saling klaim dan saling razia. Saya sendiri yang sekarang masih berlari dengan bendera kekuatan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah saja. Jangan pernah perasaan, panitia terlalu perasaan. Karena biasanya ulama yang datang diinak bobokan. Kalau mau pikir, coba lihat ya. Ini presiden yang baru, Prabowo Subianto. Begitu dia dilantik, dia tinggalkan anak-anaknya. Dia tinggalkan seluruh lapisan elemen masyarakat. Tunggu, ibarat seorang ayah pergi mencari nafkah. Dia mengunjungi Amerika. Dia mengunjungi Rusia. Dia mengunjungi Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Semua dikunjungi. Demi apa? Demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Allahu Akbar. Nah ini. Hati-hati. Orang Islam saja korupsi, apalagi kafir. Coba, siapa yang paling besar korupsi? Dan Prabowo mengatakan, jangan cuma 6 tahun, hukum 50. Si kafir yang korupsi 30 triliun. Nah, ini dia. Mana ini ustadz-ustadz? Satu sudah menjilat dan sudah jadi pejabat. Kalau sudah jadi kiai, kalau sudah jadi ustadz, sekali ustadz, sekali ulama,
sampai ke liang kubur tetap Saya juga ulama dulu, tapi ulama kafir. Tuntun manusia ke neraka. Begitu dapat hidayah, menjadi pembimbing manusia ke surga. Jadi tadi panitia bilang, Ustaz kita makan dulu. Kita pakai prinsip kerja orang Jepang. Kerja dulu baru makan. Maka tadi saya waktu mendengar solawat dan nyanyian tentang kebesaran NKRI, mau menangis saya dengar 5 saudara-saudara kita ditembak di Malaysia. Ini Malaysia ini kan negara kecil tapi sombong. Indonesia ini negara besar. Besar Indonesia ini. Besar. Negara kaya raya. Dengan 7 turunan. 7 juta turunan. Harta Indonesia ini tak pernah habis. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi Indonesia dikenal dengan negara yang santun dan beradab. Kultur budayanya ada Jawa, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Aceh. Semua berpadu dalam satu perpaduan negara yang pluralistik, negara yang majemuk. Perawakan laki-lakinya ganteng, perawakan perempuannya cantik. Begitu disapa, yang keluar adalah kelembutan dan sopan santun. Maka perjuangan inilah. Dari mana Ustaz orang Islam rendah? Dari dia sujud. Masya Allah. Saya ingat, saya pertama kali diundang ke Istiqlal, saya nggak pernah masuk masjid. Saya kafir dulu. Begitu saya masuk Islam, saya diundang oleh pengurus masjid Jakarta. Saya masuk di masjid besar sekali, namanya Istiqlal. Saya perhatikan, ada kebetulan beberapa jenderal di hari Jumat itu, panitia masjid minta saya untuk berbicara. Bagaimana saya mendapat hidayah? Ceritakan kepada umat di Jakarta. Saya perhatikan di bawah sini. Nggak bisa bicara saya. Jenderal. Berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah. Sini jenderal. Di sana tukang becak. Di sini oplet. Di sini drive. Di sini penjual bakso. Masuk masjid. Allahu Akbar. Nggak ada yang kaya. Nggak ada yang tinggi berpangkat. Rata di hadapan Allah. Begitu saya lihat imam komando untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat Jumat. Bunyi lantai masjid itu. Dari balkon di atas sampai ke bawah. Biar jenderal 4 bintang, wakil presiden Yusuf Kala tiarap sujud. Sholat. Bahkan kesempurnaan yang terjadi hanya dengan detik ketaatan orang Islam. Perjuangan saya adalah untuk agama ini. Kita perjuangkan agama ini. Kita cari muka saja hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak perlu orang tahu.